mukanya beda. Jadi tuh tua tapi bedanya di darahnya aja, mukanya hancur. Berarti dia ngomong kalau misalkan aku ketempelan kayak gitu. Halo Sigmania. Sebelum nonton video ini, pastikan semua pintu dan jendela tertutup dengan rapat. Lihat dan dengarkan baik-baik. Siapa tahu ada yang memperhatikan kalian. Gua Theo, selamat datang di Obrolan Horor. Pada episode Obor kali ini, kita akan membagikan dan mendengarkan cerita-cerita horor yang asli dan nyata dari narasumber-narasumber kita yang sudah berada dengan kita saat ini, yaitu ada... Halo, aku Gina. Halo, aku Marcella. Betul. Jadi seperti yang tadi aku udah sampein ya Kak, kita kali ini mau bercerita, membagikan pengalaman tentang cerita-cerita horor kita selama kita bersekolah. Udah siap ya? Siap dong. Oke, kita masuk aja ke pertanyaan pertama. Sebelum kita masuk ke cerita dan bertanya-tanya nih, aku mau konfirmasi dulu. Di sini yang sensitif atau yang indigo itu siapa? Aku. Oke, Marcella ya. Kalau Kak Gina? Nggak sensitif tapi pernah jadi korban aja. Oh gitu, turut. Ini ya, I'm sorry. Gitu, oke. Sejak kapan Kak Marcella? Aku dari 2021 baru banget. Oh oke, berarti nggak dari anak kecil atau Nggak. lahir gitu ya? Gitu, karena nggak sengaja. Itu prosesnya bagaimana? Bisa sadar bahwa aku bisa melihat atau kayak gimana gitu? Awalnya kan pas tahu nih bisa ngeliat itu gak bisa bedain yang mana manusia, mana hantu, karena emang dikasih lihatnya tuh bentuknya bentuk manusia aja gitu, kayak normal, nggak ada yang darah, nggak ada mukanya hancur, nggak ada. Jadi normal aja gitu. Nah pas udah 2022 udah tahu nih kayak ternyata ada kelebihan gitu, bisa ngeliat gitu di jalan, ngeliat gak apa ini nyebut hantunya, kuntilanak di jalan berlumuran darah gitu, pokoknya hancur. Nah di situ baru kayak ternyata hantu tuh kayak gitu bentuknya. Ternyata yang selama ini aku ajak ngomong itu bentuknya ternyata dia jelek. Oke. BTW ini untuk konteks dulu, Sigmania. Marcella ini lulusan dari SMA dan Kak Gina ini dari SMA juga, cuman dia asrama gitu ya. Betul. Ya, jadi nanti selanjutnya kita akan dengar cerita-ceritanya berdasarkan tempat mereka bersekolah gitu. Kalau gitu aku mau tahu, silakan cerita-cerita horor. Mungkin dari Marcella dulu kali yang Kak Gina. Boleh. Kalau dari aku paling di sekolah sih, karena kan sekolahku sebenarnya tuh pindah, jadi kayak gedungnya tuh pindah gedung gitu, dari gedung lama ke gedung baru. Nah di gedung baru ini kan berarti kan otomatis gak ada yang namanya syukuran atau pengajian gitulah, namanya sekolah kan pasti langsung ditempatin ke tempat yang baru kayak gitu. Nah terus di situ tuh awal-awal kita masuk masih fine aja, kayak nggak ada hal-hal yang aneh gitu. Cuman aku baru sadar kalau di samping sekolahku itu ada makam kayak udah makam lama banget gitu loh, udah bener makamnya udah hancur. Nah pas itu gak tahu aku ada kayak perasaan pengen ke toilet, minta temen anterin. Pas udah nyampe toilet itu emang mungkin salah aku sendiri ya, teriak-teriak kayak bercanda lah namanya sama temen di sekolah. Terus ada perempuan, jadi udah tua kayak nenek-nenek gitu, dia diri di makam yang hancur itu, terus kayak natap aku. Terus aku cuman kayak, aku tuh mikir oh mungkin emang orang kampung situ ngeliatin anak-anak sekolah gitu kan. Aku balik lagi ke kelas dan mulai duduk di kelas itu, dan aku tuh kayak sakit banget sebelah, kayak sakit banget. Nah pas aku tahu ternyata yang di makam itu ikut aku pulang pas di malam hari, aku udah di rumah. Jadi pas udah malam aku udah tidur, terus kebangun kayak ada yang narik kaki aku gitu loh. Jadi kasur di sini, di bawah sini tuh dia nongol kepalanya, dia narik gitu, minta tolong anterin pulang karena udah terlalu jauh dari tempat dia yang awal itu.
Nah aku kan nggak tahu niat dia awalnya ikut aku itu kenapa kan dari makam itu. Terus aku ada kenalan nih si namanya aku panggil bude aku ya. Bude, terus dia bilang karena dia tahu ada orang yang bisa lihat dia minta tolong buat izin dulu buat pakai gedung baru ini. Tuh. Dan akhirnya dari semenjak yang pakai aku ditarik gitu, si nenek-nenek ini dibalikin lagi ke kami. Gitu sih dari aku. Terus di sekolahnya jadi ada apa dulu gitu nggak? Soalnya kan Syukuran gitu. Karena mungkin kan sekolah kan luas gede banget ya makanya ya. Terus juga ngomong ke konfirmasi ke sekolahnya juga kayak takut gak dipercaya karena kan orang-orang tuh kurang percaya sama hal-hal mistis kadang kan. Dia udah sebisa mungkin ya dari aku sendiri sih yang ngontrol kayak kena aku yang berdekatan gitu, jadi sebisa mungkin gak sampai ada kejadian yang parah banget gitu. Ini berarti kelas berapa, Sel? Kelas 12. Kelas 12. Sedangkan kamu baru bisa lihat 2021. Itu kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Berarti baru setahunan bisa lihat gitu. Pas momen ini udah bisa tahu bedain si nenek itu. Karena pas malam hari itu mukanya beda. Dikasih taunya beda lagi dari yang di makam itu. Oh wow, oke. Jadi pas muncul kasur itu kayak beda lagi. Ngeri, itu mukanya beda. Jadi tuh tua tapi bedanya ada darahnya aja, mukanya hancur. Lihat. Oke. Tapi kamu tahu itu nenek yang sama gitu. Karena dia ngomong langsung, saya yang di makam itu. yang saya lihat kamu Oke. di kamar mandi. Tapi boleh tahu juga nggak ceritanya waktu 2021 itu gimana kamu bisa jadi ngeliat gitu kalau tadinya enggak tuh? Jadi ada kejadian sebenarnya di keluarga. Almarhum mamaku sakit, jadi dulu tuh bapak percaya sama hal-hal gaib. Jadi kalau sakit kedukun kayak gitu. Nah pas waktu itu kebetulan banget kondisi udah parah, jadi dokter udah nggak bisa, dukun nggak bisa, tiba-tiba ini ada dukun, pokoknya ada dari pulau mana gitu, dari laut mana ke rumah. Tiba-tiba lihat aku yang duduk, bener-bener pikiran aku tuh kosong, kayak cuman mikirin ini gimana cara nyembuhinnya kayak gitu kan. Nah dia nyamperin aku, terus nanya tanggal lahir aku, hari apa aku lahir, malam atau siang, terus wetonnya apa. Dan namanya anak masih sekolah, mikirnya mungkin orang iseng aja nggak sih nanya, karena aku di situ juga sendiri, nggak ada yang dampingin aku. Aku jawab semua kecuali weton aku, karena aku emang nggak tahu kan. Terus pas dari situ kayak ada langsung perasaan gak enak gitu loh abis jawab semua itu. Nah aku ngomong ke bapak aku, tadi dia yang nanya soal tanggal lahir, hari gitu-gitu. Terus mungkin bapakku juga awam ya, jadi kayak yaudah nggak apa-apa, biarin aja. Nah sehari setelah itu aku bisa ngeliat. Sehari setelah itu? Ya aku bisa ngeliat kayak, loh kok di kamar aku ada orang lain selain keluarga aku. Aku lihatnya bukan setan kan awalnya. Iya. Makanya manusia gitu, di atas lemari, di kasur, jadi itu di rumahku tuh ada gudang gitu, di situ ada banyak banget. Itu orang yang nanya kamu orang random aja gitu berarti? Orang random, aku nggak kenal. Dan itu sempet aku mau dibawa, raga aku sih ya, kayak mau dibawa gitu loh buat dipajiin di sana, dan biar aku nggak balik lagi ke sini. Kalau misalnya aku berhasil dibawa, aku nggak ada sampai sekarang. Sama si orang itu? Taunya dari mana itu kayak gitu? Aku langsung yang budeh tadi, ya aku langsung diobatin dan ditanya. Dan ada yang masuk ke aku dan mediasi. Tujuannya apa, niatnya apa. Karena mau aku bisa dijadiin tumbal. Nah kalau Kak Gina nih, tadi kan katanya perannya jadi korban ya, bukan seseorang yang bisa melihat gitu. Aku dengar ceritanya dari Marcella kayak capek banget gak sih kayak gitu, kayak ya Allah. Soalnya yang aku bilang aku pernah jadi korban, aku tuh dulu pas di asrama aku diamanahin gitu kayak buat jadi bagian keamanan. Jadi kalau bagian keamanan itu dia bakal muterin asrama kalau misalkan siswa-siswa yang lain tuh lagi pada sholat. Aku kalau itu lagi datang bulan, itu hari pertama aku datang bulan, terus aku suruh ngiter. Ternyata di asrama anak baru yang baru masuk asrama itu, dia itu penghafal Al-Quran tapi lagi ketempelan. Aku suruh jagain. Pas lagi ngaji-ngaji masih aman tuh anaknya. Pas udah kedengeran azan, tiba-tiba anaknya itu diem, katanya merem.
Di situ dengan penuh keyakinan dan juga aku dibilangin kayak prinsipnya tuh kalau misalkan kamu mau ketemu orang yang kayak gitu, yakin sama jangan kosong pikirannya. Yaudah deh akhirnya karena aku Islam ya, aku bacain ayat kursi, aku bacain trikul segala macam. Nah, makin kayak berselang 20 menit aku nggak kuat tuh, kayak kok berat, pundak aku berat, kayak badan aku nggak enak. Akhirnya aku keluar dari asrama, aku keluar dari kamar itu ke depan asrama. Di depan asrama itu ada pohon gede. Aku nggak tahu kenapa aku langsung terpaku sama pohon itu, tapi nggak ada apa-apa, nothing gitu, di pohon itu nggak ada apa-apa. Akhirnya kayak ternyata anak itu udah selesai, kayak kambuhnya udah selesai, terus minta anterin wudhu ke kamar mandi. Posisinya kamar mandi itu ada di seberang jemurannya gelap, gak ada lampu, bener-bener kayak literally gelap maghrib. Karena aku anterin berdua doang, pas nyampe kamar mandi selesai, dia wudhu selesai. Nah, aku setelah ketua kamarnya pulang, teman-temannya pulang, aku juga ikut pulang dong, aku pulang ke kamar aku. Di situ posisi aku langsung badan aku berat, aku muntah-muntah di situ kayak first time aku ngerasain kayak berat banget, capek banget. Terus akhirnya aku nggak ikut belajar malam, pokoknya ada kegiatan belajar malam gitu kalau misalkan di asrama. Akhirnya aku nggak ikut belajar malam, aku tidur. Terus ada salah satu siswa yang ngomong ke ketua aku kalau misalkan jangan tinggalin aku sendiri. Posisinya aku di kamar tuh udah sendiri tuh lagi belajar malam, orang-orang pada di luar kamar belajarnya. Terus akhirnya aku jangan ditinggalin sendiri, dia ngomong kalau misalkan aku ketempelan kayak gitu. Jadi aku tidur bener-bener ngerasain itu berat pol. Terus abis itu ngerasain juga kayak mimpinya tuh gelap, hitam, tapi berat, gimana ya, berat, hitam gitu deh, pokoknya bener-bener gak enak banget. Terus aku disembuhinnya besok paginya aku muntah lagi kayak gitu. Jadi itulah disebut korban. Jadi aku nggak sensitif sama itu dan tiba-tiba aku ketempelan gitu. Oke, itu yang terpaku sama pohon tuh apa itu? Gak tahu, Artinya lu apa? aku nggak ngerti. Tadi aku sempat ngobrol ya sama Marcella tentang pohon yang depan asrama. Iya. Kayak mungkin tuh gara-gara pohonnya gede, pohonnya tuh rindang banget, banyak daunnya, mungkin ada penunggunya di situ, but I don't know. Tapi nggak tahu kenapa maghrib aku keluar dari kamarnya si anak itu, tiba-tiba aku langsung terpaku sama pohon itu, udah bener-bener aku cuma diem doang kayak gini. Itu doang. Soalnya setiap pohon emang ada penunggunya. Pohon itu kecil mau pohon itu besar. Kalau pohon yang besar itu berarti itu banyak penunggunya. Banyak. Iya, berarti Jadi tuh jadi kalau misalnya lihat pohon gede gitu salah kalau emang diem doang. Apalagi kosong pikiran itu nggak boleh. Kayak posisinya aku udah capek gitu loh, capek buat ngobatin orang, terus tiba-tiba aku yang kena gitu. Berarti bukan yang di anak itu yang pindah ke aku ya, tapi dari pohonnya itu ya. Karena tahu lagi kosong nih, ya enak aja gitu ditempelinnya. Karena kan sama-sama negatif. Oke, ini dia udah dikasih sama tim kru beberapa orang yang udah ngisi question box. Ini aku bacain dulu yang pertamanya ya. Yang pertama dari Dion namanya. Saya bacain ya. Izin. Oke. Gua masih kecil, biasa main di tangga, duduk-duduk doang sambil ngelantur lah. Tiba-tiba tuh ada nenek-nenek ngesot. Kayak mukanya hancur, penuh darah dah pokoknya. Narik gua sampai ke kamar mandi. Gua teriak-teriak. Itu di tangga tuh. Tarik tuh. Jadi jatuh dulu kali beberapa anak tangga gitu. Dadak gitu. Habis itu ditolong dah sama tetangga gua. Tapi pas ditolong gua udah keadaan basah sama nenek ngesotnya udah hilang. Pas pintu kamar mandinya dibuka. Akhirnya habis kejadian itu gue pindah rumah deh. Tuh, ini kata Dion. Nah, coba Kak Marcella tanggapannya gimana? Ini si nenek-nenek ngesot nih apa, siapa, bagaimana, kenapa? Mungkin neneknya ini bisa aja dari rumahnya dia sebelum ada keluarga dia emang dia di situ. Mungkin ya. Biasanya kalau makhluk-makhluk kayak gitu sebelumnya ada kita emang ada dia duluan kayak gitu. Mungkin emang mau berinteraksi cuman caranya salah. Biasanya kayak gitu sih. Tapi itu sampai narik kayak gitu tuh artinya dia nih si nenek-nenek dia kuat pernah sekali. buat salah kali di rumah Oh, itu gitu atau nggak ya. sopan biasanya kayak gitu. Ini mungkin tadi nih Ngelantur, ngelantur nih. nggak boleh kosong kan Iya tadi. bener. Biasanya kalau makhluk kayak gitu mau nyapa gitu loh, cuman caranya kita sama mereka tuh beda. Itu tapi artinya sampai bisa interaksi beneran sama manusia tuh? Berarti si makhluknya ini tergolongnya kuat banget. Biasanya kalau misalnya makhluknya cuman kayak kuntilanak biasa itu tuh nggak sampai, nggak tahu sih kuntilanak yang mana dulu, nggak sampai yang
dia berubah posisi gitu enggak. Paling megang udah itu cukup sih kalau setan-setan yang enggak terlalu kuat ya. Kalau udah kuat banget kayak gitu, emang dia bisa mindahin barang pun bisa. Oh, ini kalau nenek ngesot nih apa nama istilahnya? Kalau tadi kan kuntilanak. Kalau nenek ngesot apa biasanya panggilannya? Sebenarnya masih sama, mungkin karena biasanya kalau kita tahu tuh kalau kuntilanak tuh cewek kan. Ini kan nenek-nenek. Itu juga biasa sebenarnya kuntilanak, cuman emang nenek-nenek. mukanya aja yang tuh berumur kayak gitu ya. Misalnya ada yang kayak gitu, ada yang bentuknya emang benar persis nenek, ada yang kayak ngesotnya bentuknya kuntilanak tapi mukanya nenek kayak gitu ada. Mana kayak gitu. Gin, Beragam ya. kalau lo gimana Gin? Tapi kalau misalkan dari ceritanya Dion kan dia ngomongnya ngelantur ya. Dia lagi ngelantur. Terus di tangga malam-malam apa pagi-pagi situ? Enggak ada keterangan disebutin waktu. Enggak ada ya. Ya kalau misalkan tanggapan dari aku ya jangan ngelantur karena tadi yang udah aku bilang kan aku juga sebagai korban karena capek terus bengong. Nah, kan dia ngelantur juga berarti kan posisi sama-sama tidak memikirkan sesuatu gitu kan. Jadi kayaknya jangan ngelantur deh. Terus kalau misalnya sampai ditemuin sama tetangga gitu berarti Kayaknya dia sendirian. iya di rumah dia sendiri gak ada anggota keluarganya gitu Sih itu ya. kayak sampai tetangganya gitu. Aku gak habis pikir sih kayak itu pasti pengalaman yang sangat amat buruk kayak ditarik sama nenek-nenek gitu. Jadi aku sih itu jangan melantur. Terus sama ya udah nenek-neneknya mungkin mau ada perkenalan ke Dion tapi mungkin caranya beda. Mungkin lagi main game online kali ya, ngelantur gitu kan. Kan biasanya orang kan Gitu kan main ini kan. Iya. Jadi biasanya nenek-neneknya kesel kali ini anak apa sih? Iya. Oke Sigmania, itu tadi perbincangan kita bersama narasumber yang udah ngebahas tentang cerita-cerita horor yang mereka alami selama mereka bersekolah. Buat Sigmania yang punya cerita-cerita horor yang lain, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Itulah dia obrolan horor kita kali ini bersama gua Theo Dan aku Gina. Aku Marcella. Sampai jumpa di obor selanjutnya. Bye. Bye.